Sering kan kita lihat panel surya di atap-atap rumah, tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya energi panas dari matahari itu bisa gitu aja nyalain laptop atau TV di rumah kita? Nah, kuncinya itu ada di satu perangkat yang keren banget namanya inverter. Yuk kita bedah bareng-bareng dua jenis utamanya, on-grid dan off-grid, biar Anda tahu mana yang paling pas buat Anda. Jadi, gimana ceritanya panel di atap bisa nyambung ke colokan di dinding? Kayak ada satu langkah yang hilang kan? Nah, langkah krusial itulah yang jadi topik utama kita kali ini. Oke, saatnya kenalan sama pahlawan utama di dunia tenaga surya, inverter. Anggap aja dia ini kayak penerjemah super canggih. Dia yang nerjemahin bahasanya matahari menjadi bahasa yang dimengerti sama semua peralatan elektronik di rumah kita. Gini deh gampangnya, panel surya itu kan menghasilkan listrik arus searah atau DC. Masalahnya, hampir semua barang di rumah kita dari lampu, kulkas, sampai charger HP itu butuhnya listrik arus bolak-balik atau AC. Nah, tugas si inverter inilah yang mengubah listrik DC jadi AC. Simpel tapi penting banget. Coba deh kita lihat alurnya. Energi dari panel surya yang wujudnya DC itu ngalir masuk ke inverter. Di dalam sini, dia diolah, diubah, dan voila! Yang keluar itu udah jadi listrik AC yang stabil, yang siap menghidupkan semua barang elektronik Anda. Proses inilah yang jadi jantung dari setiap sistem tenaga surya. Oke, sekarang kita udah paham ya fungsi dasarnya. Nah, ada dua jalur utama nih yang bisa kita pilih. Kita mulai dari jalur yang pertama, yaitu sistem yang nyambung langsung sama jaringan listrik publik. Ini dia yang namanya sistem on-grid, atau kadang disebut juga grid tie. Sesuai namanya, sistem ini tuh terikat sama jaringan listrik PLN. Ini adalah pilihan yang paling umum dan populer banget buat rumah-rumah di perkotaan yang akses listriknya udah stabil. Terus, apa aja sih ciri khasnya? Pertama, jelas ya, dia nyambung ke PLN. Kedua, dan ini nih yang penting, sistem ini tuh nggak perlu baterai sama sekali. Dia pintar, bisa otomatis menyamakan voltase dan frekuensinya sama jaringan PLN. Nah, karena kita nggak perlu beli baterai yang harganya lumayan itu, investasi awalnya jadi jauh lebih ringan di kantong. Sip, jalur pertama udah kita bahas. Sekarang kita jelajahi jalur kedua. Kalau yang tadi itu ibaratnya kerja bareng sama PLN, yang ini beda total. Ini tuh soal kemandirian penuh, kayak kita bikin pulau energi kita sendiri. Selamat datang di dunia off-grid. Nah, kalau sistem ini baru namanya Merdeka 100%. Dia sama sekali nggak terhubung ke jaringan PLN. Terus, energinya dari mana? Semua kelebihan energi dari panel surya itu disimpan di dalam baterai, jadi kayak punya power bank raksasa buat seisi rumah. Siap dipakai kapanpun kita butuh. Keunggulannya apa aja? Sistem ini wajib punya baterai buat nyimpen energi. Makanya, dia jadi dewa penolong buat daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh listrik PLN. Dan bonus paling kerennya, waktu listrik di lingkungan sekitar padam, rumah Anda dijamin tetap terang benderang. Keren kan? Oke, dua-duanya udah kita bedah ya. Biar makin nempel di kepala, yuk kita sandingkan langsung head to head buat lihat apa sih perbedaan intinya. Sebenarnya nih ya, kalau kita kerucutkan lagi, perbedaan paling mendasar antara keduanya itu cuma soal dua hal ini aja. Dan ini dia, gampang banget kan? On-grid, dia nyambung ke PLN, tapi nggak pakai baterai. Sebaliknya, off-grid, dia nggak nyambung ke PLN, tapi wajib pakai baterai. Udah, sesederhana itu intinya. Oke, perbedaannya udah jelas banget. Pertanyaan selanjutnya yang paling penting, jadi mana yang pas buat saya? Gimana cara milih jalur yang tepat? Jawaban singkatnya, semuanya tergantung banget sama lokasi dan kebutuhan Anda. Coba tanya diri sendiri, apakah Anda tinggal di tengah kota yang listriknya aman jaya atau di lokasi yang agak jauh di mana listrik masih jadi tantangan? Jadi gini, buat Anda yang tinggal di perkotaan atau daerah pinggiran, sistem on-grid itu pilihan yang paling logis. Kenapa? Karena ini cara paling cerdas buat memangkas tagihan listrik bulanan. Tapi, kalau Anda tinggal di daerah terpencil, sistem off-grid itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan biar bisa dapat pasokan listrik yang stabil. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum akhirnya memutuskan, ada satu langkah lagi yang super penting, yang nggak boleh kelewat. Tenang, kita nggak bakal belajar fisikal kok. Intinya adalah, Anda perlu tahu dulu seberapa besar total daya yang dibutuhkan sama semua peralatan di rumah Anda. Ada rumusnya, dan ini penting banget biar Anda nggak salah beli inverter. Kalau kekecilan, ya nggak bakal kuat. Kalau kegedean, ya buang-buang uang kan? Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua buat merenung sedikit. Hari ini mungkin pilihan antara on-grid dan off-grid itu lebih ditentukan oleh lokasi.
Tapi di masa depan, dengan semua perubahan yang terjadi di dunia, kira-kira kemandirian energi itu bakal jadi sebuah kemewahan? Atau jangan-jangan malah jadi kebutuhan pokok buat kita semua? Menarik buat dipikirkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.